paham belum bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Ada berapa langkah ibu-ibu? Ada yang sudah tahu atau belum? Apakah cuma 3 langkah atau 5 langkah? Terus step-stepnya itu bagaimana gitu? Mungkin dari ibu-ibu di sini kalau ada yang sudah tahu bisa ikut mempraktekkan, nggak apa-apa. Sudah ada yang bisa atau belum di sini ibu-ibu? Untuk urutannya ibu, sebenarnya sudah tahu ibu bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar gitu. Cuma urutan-urutannya mungkin yang keliru atau misalkan harusnya dibasuh semua dulu baru per jarinya gitu. Nah, yang pertama itu untuk mencuci tangan yang benar itu di sini ada 8 langkah ibu-ibu. Yang pertama itu pastikan seluruh barang-barang yang tertempel di tangan itu pastikan dilepas dulu. Kan kalau ibu-ibu biasanya tuh pakai perhiasan gitu ibu. Nah, itu pastikan dilepas dulu perhiasannya. Setelah itu tuh tangannya itu dibasuh oleh menggunakan air. Terus setelah dibasuh menggunakan air, sudah dipastikan seluruhnya basah tangannya. Setelah itu tuh digunakan sabun ibu, sabun atau deterjen tapi yang tanpa busa gitu ibu. Nah, setelah itu sini pastikan jari dari tangan kiri itu melingkari di telapak tangan kanannya. Nah, yang kedua itu stepnya itu tadi kan sudah dibasuh semua ibu, perhiasan sudah dilepas semua gitu. Nah, selanjutnya itu untuk jari yang kiri itu ditempelkan di telapak tangan kanan, diputar-putar. Mungkin dari ibu-ibu sambil mempraktekkan biar ingat langsung nanti di rumah langsung dipraktekkan untuk anaknya. Coba yang pertama tadi gimana bu? Dilepaskan, pastikan seluruh perhiasan yang menempel di tangan itu dilepas dulu ya bu. Setelah itu dibasuh. Tapi pastikan juga itu nanti perhiasannya diletakkannya itu di tempat yang benar gitu. Jangan nanti setelah cuci udah lupa nggak diambil lagi. Nah, yang pertama kan tadi udah dilepaskan, setelah itu dibasuh, terus ditambahkan sabun gitu ibu. Yang kalau sabun berbusa ataupun kalau deterjen yang tidak berbusa. Setelah itu dilumuri secukupnya, terus bebas mau tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu. Jari-jarinya, kelima jari ibu ditempelkan ke telapak tangannya. Sebaliknya misalkan kalau kanan ditempelkan di telapak kiri gitu ibu, seperti ini. Terus ini ke tangan yang kanan sebaliknya ditempelkan ke telapak tangan bagian kirinya. Diputar-putar, dipastikan semuanya itu sudah sudah tertempel gitu kayak gini ibu. Nah, setelah itu jari jempolnya tadi sama aja, yang kanan itu pakai tangan kiri kayak gini ibu. Setelah itu seperti dipijat-pijat seperti ini. Udah duanya. Setelah itu punggung telapak tangan seperti ini. Setelah itu sudah dipastikan basah semua menggunakan sabun. Habis itu bisa langsung dibilas menggunakan air yang mengalir ibu. Jangan air di baskom, di kopor gitu ibu. Itu tidak boleh, harus menggunakan air yang mengalir gitu ibu. Di wastafel ataupun di pancuran gitu. Itu pastikan airnya tuh mengalir. Soalnya kan kita mencuci tangan kita dalam keadaan kotor ibu. Tujuannya untuk bersih. Kalau misalkan di baskom kita berarti ngobok itu ada kotoran di tangan juga nanti ikut menempel lagi. Jadi cuci tangannya ya percuma gitu ibu. Jadi pastikan di air yang mengalir. Nah, setelah itu tadi sudah dialiri air yang mengalir.
Jangan lupa nih yang terakhir, kita lupa harus dikeringkan menggunakan lapnya lap yang bersih, jangan lap yang di dapur setelah memasak. Itu menggunakan lap, itu pastikan lapnya yang bersih, lap khusus untuk mengeringkan tangan gitu ibu. Itu kan sok lupa tuh. Itu bahannya ada daun sirih. Daun sirihnya itu misalkan kalau ibu-ibu mau ambil 50 gram, nanti itu dipanaskan menggunakan airnya, itu airnya sebanyak 200 ml. Nah 200 ml itu nanti tidak langsung semuanya dijadikan satu, ibu dibagi jadi dua. Yang 100 ml pertama itu untuk merebus, itu 100 ml pertama itu airnya sudah air panas ibu. Sambil dicatat gitu. Nah setelah 100 ml pertama air yang panas itu tadi ditambahkan daun sirih sebanyak 50 gram. Nah daun sirihnya itu sebelum dimasukkan ke air panas itu dipotong-potong kecil-kecil bu, secukupnya aja, kecilnya sesuai selera ibu semana. Yang penting dipotong-potong ibu, soalnya supaya zat yang ada di daun sirihnya itu nanti waktu dicampurkan menggunakan air panas itu bisa keluar gitu bu, aromanya juga bisa keluar. Perang. Oh berapa lembar? Kan besarnya daun sirih itu beda-beda gitu. Kalau misalkan yang kecil-kecil itu cukup banyak buah. Mungkin satu genggaman. Kira-kira segenggam tangan lah bu. Segenggam tangan, tapi yang belum dipotong-potong ibu. Soalnya kan nanti kalau udah dipotong-potong lebih banyak ibu. Tadi sudah sampai di potong-potong ibu sampai kecil. Nah setelah itu tadi kan sudah ada air panas 100 ml, daun sirih yang 50 gram sudah dipotong-potong, lalu dicampurkan. Terserah ibu mau di baskom atau di apa, menggunakan apa, terserah yang ada di rumah aja. Setelah itu sambil diaduk-aduk, tapi jangan terlalu semangat gitu aduknya bu. Diaduk yang pelan aja sampai kan tadi airnya panas nih, sampai air lumayan hangat ya bu, tapi jangan sampai dingin, soalnya kalau sampai dingin tuh nanti warnanya merubah warna jadi butek seperti ini nih. Tadi saya terlalu merendamnya terlalu lama jadi butek jadinya bu. Jadi airnya tuh ditunggu sampai hangat aja bu, jangan sampai dingin. Nah sudah hangat, tadi kan udah dicampur ibu daun sirih yang udah dipotong-potong sama air panas, terus sambil diaduk-aduk sampai hangat si airnya. Setelah itu tuh dimasukkan ke dalam panci ataupun yang ibu-ibu di rumah tuh sok ngetimnya itu menggunakan apa gitu. Ngetim kan air panas terus ditaruhin dandang gitu ibu. Nah terus di atasnya tuh tadi daun sirih sama air yang sudah disatukan ibu. Nah itu ditim selama 15 sampai 20 menit, maksimal 20 menit ibu. Kalau misalkan kelamaan nanti warnanya tambah butek lagi. Jadinya tampilannya tidak menarik ibu. Nah setelah itu setelah 15 sampai 20 menit dari ibu-ibu tuh nanti bisa diangkat. Nah ditunggu sampai hangat. Setelah itu tuh bisa disaring bu. Disaringnya itu diusahakan menggunakan saringan yang lubangnya kecil-kecil supaya tadi kan dipotong-potong ibu, terus dimasukkan ke air panas kan lumayan hancur ibu. Jadinya perlu disaring. Disaringnya itu bisa menggunakan saringan teh ataupun menggunakan saringan yang di rumah
daun sirih. Kalau untuk jeruk nipisnya itu cukup 20 mili Bu. 20 mili berarti sekitar 3 sampai 4 buah jeruk nipis. Terus setelah itu jeruk nipisnya diperas Ibu. Bisa diperas secara manual ataupun menggunakan alat peras yang ada di rumah. Misalkan kalau nggak ada ya bisa diperas secara manual. Cuman kalau diperas secara manual harus disaring kembali supaya dari bijinya ataupun dari bulir si jeruk nipisnya itu tidak ikut Ibu. Nanti kalau misalkan ikut jadinya jadi es gitu, dibuat es. Setelah itu kan udah tuh disaring tadi 3 buah, cukup Bu, 3 buah saja, 3 buah jeruk nipis. Setelah itu bisa dicampurkan Ibu. Misalkan ini mau ambil 30 mili Ibu dari daun sirihnya tadi. Nah, tadi kan kalau 200 mili itu jeruk nipisnya 20 mili, berarti perbandingannya untuk air yang rebusan daun sirihnya itu 10 dibanding 1 Ibu, kan 200 dibagi 20 Ibu. Nah, kalau misalkan 30 berarti cukup diteteskan 1 sampai 1,5 mili Ibu. Dikira-kira mawon 5 atau 6 tetes sudah cukup. Nah, setelah sudah dicampur, jangan lupa diaduk-aduk dulu Bu supaya menyatu Ibu. Fungsinya dari jeruk nipis sama daun sirih ini untuk hand sanitizer itu saling melengkapi Bu, seperti kopi sama gula gitu. Kalau misalkan kopi doang kan kayaknya rasanya kurang klop gitu Ibu kalau nggak ada gula gitu. Nah, di sini daun sirihnya itu bisa sebagai antibakteri gitu, bisa untuk menghilangkan bakteri. Terus kalau untuk jeruk nipisnya itu sebagai membunuh si virusnya gitu Bu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu dan di sini tuh menggunakan jeruk nipis mawon nggih mboten napa-napa. Cuman untuk keampuhannya itu nggih tidak seampuh kalau misalkan dicampurkan gitu. Misalkan kalau dicampurkan tuh efektivitasnya 80%. Nah, misalkan ibu-ibu mau bikin tapi cuma salah satu bahannya aja itu mungkin ya 50% gitu, tidak seampuh kalau misalkan menggunakan 2 bahan gitu. Nah, selain ini tuh bisa menggunakan bahan-bahan lain Bu, seperti lidah buaya. Di sini lidah buaya itu banyak tidak? Banyak. Pada nanam sendiri-sendiri Ibu di pekarangan rumah Ibu. Nah, itu bisa. Itu bisa diambil gelnya Bu ya, yang bagian dalamnya, tengahnya. Itu nanti itu nggak perlu direbus Bu, bisa langsung dikupas, diambil tengahnya, terus nanti dicampurkan bisa menggunakan jeruk nipis ataupun daun sirih, terserah ibu-ibu lah. Terus selain lidah buaya itu ada lagi lemon Ibu. Lemon di sini banyak atau tidak Bu? Jarang. Di kampung buah. Oh, itu karena nggak cocok ditanam di tanah ini atau bagaimana Bu? Berarti bisa kan lemon sama jeruk nipis masih banyak Nah, setelah itu tuh ini sudah bisa langsung digunakan Bu. Nanti tinggal ditaruh di botol spray aja Bu. Terus bisa udah langsung digunakan sebagai hand sanitizer. Nah, dari ibu-ibu di sini udah ada yang paham belum nih langkah-langkahnya? Di sini dari kami itu coba ibu-ibu mempraktikkan 2 dari ibu-ibu bisa mempraktikkan di sini. Gimana sih tadi langkah-langkahnya untuk membuat hand sanitizer dari daun sirih sama jeruk nipis? Mungkin dari ibu-ibu di sini ada yang sudah paham